Mungkin kita tidak punya segala sesuatu. Mungkin hari ini kehidupan kita mengaduh. Mungkin kita mengalami penderitaan tertentu. Tapi siapa punya Yesus punya segala sesuatu. Meskipun kita belum punya segala-galanya. Tapi kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Saya ingin menyampaikan sebuah firman dengan judul ini. Judul ini sendiri pun akan merema di hati. Juru selamat semua masalahku. Kita buka sama-sama di Matius 11, ambil catatan seperti biasanya. Ini adalah firman yang sangat terkenal, ajakan juru selamat. Tapi tema kita hari ini menjadi juru selamat semua masalahku untuk mengingatkan kita bahwa dalam setiap permasalahan kita nggak sendirian. Enak ikut Yesus. Ikut Yesus bukan berarti free atau bebas dari problema. Tetapi kalau kita mengikut Yesus, kita bukan punya agama. Kita memiliki penyertaan namanya Immanuel, ya kan? Tuhan beserta kita. Enaknya di mana ikut Tuhan Yesus? Suka duka, dia selalu ada di sisi kita. Dia ada di dalam kita. Dan dia ada di dalam setiap masalah hidup kita. Juru selamat semua masalahku ayat 25, Matius 11 ayat 25, saya bacakan dulu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saya ulangi lagi ayat 25, saya jelaskan. Pada waktu itu, ini waktu apa? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Yesus mengalami penolakan demi penolakan. Ternyata anak Allah, Mesias kita juga mengalami berbagai macam problema. Tapi beliau alami itu lalui untuk kita. Sebagai juru selamat kita, dia sudah dicobai di segala langit. Tiap level kehidupan. Tapi dia tidak berdosa. Yesus tanpa dosa bisa menjadi pengorbanan untuk menghapus dosa kita. Tapi Tuhan Yesus merasakan lapar, merasakan ditampar, merasakan juga dikhianati, merasakan dibenci, difitnah. Tuhan lalui semuanya itu. Bahkan oleh keluarganya sendiri, yang kurang paham akan ministry pelayanan Tuhan waktu itu, mereka seringkali tidak percaya apa yang dia lakukan. Sehingga Yesus pernah berkata, musuh orang itu adalah anggota keluarganya sendiri. Bukan Yesus yang memusuhi. Mereka yang tanpa sengaja, secara tidak langsung memusuhi Yesus. Agak sedikit menghina saudara-saudaranya dari pernikahan Yusuf dan Maria. Mamanya pun sempat tidak memahami pelayanannya. Disuruh pulang segala waktu rumahnya kerumunan orang. Saya ingin untuk kita tahu bahwa Yesus mengalami berbagai masalah. Pokoknya semua masalah yang kita bisa pikirkan dan kita pernah alami dan akan nanti kemudian hari kita hadapi, Yesus sudah makan semua itu. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, perhatikan kalimat berikutnya, aku bersyukur kepadamu. Belajarlah dari Tuhan. Di dalam masalah itu masih punya kok sesuatu yang kita syukuri. Minimal kita masih hidup, sekalipun hidup gak enak. Tapi selalu ada sesuatu yang kita bisa syukuri. Minimal nama kita tertulis di kitab kehidupan. Itu ya tak terhingga nilainya. Coba bayangkan value-nya. Kita orang berdosa, celaka, layak masuk neraka. Diselamatkan cuma-cuma, nanti masuk surga. Coba pikirkan. Nggak jadi ke neraka selama-lamanya. Sampai kapan kita miliaran terima kasih sama Tuhan? Sampai kapanpun tidak akan pernah kita itu bisa membeli karunia ini. Jadi patut kita itu bersyukur dan berterima kasih.
Jangan bergembira karena iblis takut kepadamu atau takluk kepada perintahmu. Jangan juga kita bangga akan mujizat yang kita alami. Sebab mujizat terbesar sudah diberi di Kalvari. Hari ini kita sudah diterima. Hari ini kita diangkat menjadi anak Tuhan. Kita punya Bapa di sorga. Udah dianggap anak sendiri padahal orang berdosa gara-gara Yesus dan pengorbanannya. Kita punya juru selamat, Immanuel yang beserta. Aduh, mungkin kita tidak punya segala sesuatu. Mungkin hari ini kehidupan kita mengaduh. Mungkin kita mengalami penderitaan tertentu. Tapi siapa punya Yesus punya segala sesuatu. Meskipun kita belum punya segala-galanya. Tapi kalau kita punya Yesus dan kita dimiliki oleh Yesus, kurang apa lagi? Tak akan kekurangan aku jikalau engkau gembalaku. Yesus berkata gini, ketika Yesus sendiri sebagai anak manusia diuji, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus waktu itu menyebut Bapa di sorga, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dari sini kita pelajari damai sejahtera Yesus dalam menghadapi problema yang beliau sendiri harus lalui gara-gara kita. Bukankah Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia? Kenapa? So that he can walk. He could walk where we are walking. Supaya dia bisa berjalan di mana kita akan jalani nanti. Supaya dia bisa dicobai di mana nanti kita akan mengalami pencobaan. Supaya dia bisa merasakan semua yang akan kita rasakan kemudian hari atau saat ini. Tapi dia berkata, Bapa, Tuhan, langit dan bumi. Yesus punya rasa aman dalam kasih Bapanya. Ketika Yesus berseru Bapa, dengan kata lain Yesus berkata bahwa Allah peduli. Kalau kita sebut ayah, itu hubungan, bukan sebutan. Berarti ada rasa aman bahwa my Father cares for me. Yesus berkata, Tuhan langit dan bumi, berarti dia yang maha kuasa. Bapa di sorga. Berarti God is in control, atau Allah itu pegang kendali. Apapun masalahmu, ingatlah dua pewahyuan sederhana ini. God cares for you, and God is in control in your life. Allah peduli dalam kehidupanmu, dan Allah pegang kendali. Belajar dari Yesus. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Hal seperti ini, pewahyuan yang barusan saya sebutkan, nggak bisa kita pelajari di university atau di universitas. Ini bukan, kita nggak bisa pelajari secara intelektual semata-mata. Sebab ini adalah pewahyuan. Hal ini engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai atau orang pintar. Tetapi engkau nyatakan pada orang kecil. Punya masalah itu biasa. Tapi ketika kita dalam masalah, kita cari Yesus. Ketika dalam masalah, kita datang kepadanya. Luar biasa, itu yang luar biasa. Engkau nyatakan kepada orang kecil. Kita nggak perlu belajar dari buku mana. Cukup firman ini mengatakan, Tuhan mengajak kita untuk datang yang letih lesu dan berbeban. Kalau ada panggilan, sekalipun kita ini tidak layak, kita ini orang kecil, tidak mengerti memahami seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau Anda dan saya mengikuti dorongan hatimu dan hatiku untuk datang kepada Kristus, datang ke kakinya, menaruh diri di tangannya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah pewahyuan. Orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang bijak gak bisa lakukan itu. Karena mereka gak percaya. Tapi kalau kita percaya Tuhan itu ada, itu Bapa yang memberitahukan. Tidak perlu orang pintar atau orang pandai untuk bisa menemukan. Saya ingin untuk Anda tahu bahwa dalam masalahmu, kalau ada dorongan, ada keinginan, kerinduan di hati ini untuk berdoa, tanggapi itu datangnya dari Tuhan. Kalau ada kehausan untuk mendengarkan firman Tuhan, buka Alkitab atau mendengarkan seperti ini, yaitu saat teduh bersama, ikuti. Itu dorongan hati bukan dari dirimu sendiri. Itu adalah tuntunan Roh Kudus. Tapi aku tidak layak. Tapi kalau ada keinginan untuk cari Tuhan dalam ketidaklayakan, itu Tuhan yang mewahyukan pada orang kecil yang tidak layak seperti Anda dan saya. Dan
Dan kalau kita mendengar firman seperti ini tiba-tiba melompat, kena ke hati, itu bukan rekayasa. Itu Roh Kudus sedang bekerja. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu, ayat 26. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Lihat ini semua kata pernyataan, menyatakannya, mengenal, diserahkan kepadaku. Semua ini adalah karya Allah. Tujuan daripada setiap masalah diizinkan di hidup kita adalah supaya kita mengenal anak dan mengenal Bapa. Supaya kita mengenal Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang peduli, Bapa yang pegang kendali, dan mengenal Yesus Kristus pengantara antara Allah dan manusia. Anak Allah yang maha tinggi. God the Son. Tujuan semua persoalan bukan untuk menghancurkan kita. Bagi orang yang sudah percaya Yesus, Tuhan memanggil kita sesuai dengan rencananya yang ajaib. Dia bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, bukan kehancuran. Tujuan diizinkan masalah di dalam kehidupan kita adalah supaya kita mengenal anak, yaitu Yesus Kristus, juru selamat kita dalam setiap permasalahan hidup yang harus kita hadapi. Juru selamat semua manusia, juru selamat orang percaya, dan untuk mengenal Bapa sumber segala sesuatu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini ajakan, invitation, ini undangan. Nggak tebang pilih, nggak pandang bulu. Ayat ini tidak dimeteraikan, istilahnya seperti surat terbuka. Bisa untuk siapa saja yang meresponi suaranya. Sekali lagi Yesus berkata gini, marilah kepadaku semua. Berarti everybody. Everybody itu semua orang. Berarti juga anybody atau siapa saja. Peduli amat kalau dia layak, nggak layak. Peduli amat kalau dia barusan jatuh dalam dosa. Peduli amat kalau dia sudah berlumuran dosa, nggak keruan, kayaknya susah dipulihkan. Peduli amat kalau dia pernah jahat setengah mati, kesetanan. Peduli amat kalau dia sudah kondisi hidupnya tidak memungkinkan lagi untuk kembali semula. Sakit, sehat, suka, duka. Kalau Tuhan berkata semua, itu berarti everything and everybody. Semua itu berarti segala sesuatu dan semua orang. Berarti setiap individu boleh datang kepadanya. Pintu Tuhan selalu terbuka. Tuhan nggak berkata, untuk orang ini boleh dibuka, untuk orang itu ditutup. Nggak ada perintah gitu. Ini ayat terbuka. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan, bukan mungkin ya, tapi aku akan, bukan aku kemungkinan. Aku akan itu berarti definitif, itu pasti. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tidak tentu memberikan yang kita inginkan, tapi pasti kelegaan. Sebenarnya terus terang kita pikir ya, kenapa sih kalau kita itu ngalami masalah nggak mau datang ke Tuhan? Ada orang yang tidak datang ke Tuhan karena dia rasa dia mampu. Tunggu dulu, nggak usah repoti Tuhan. Wah, itu kedengarannya baik hati, kayaknya nggak mau ngerepotin. Tapi sebenarnya itu jual mahal. Orang yang berkata, aku nggak mau datang ke Tuhan dulu, at least not now, bukan sekarang. Bukannya apa-apa harus datang ke Tuhan dulu ya. Tuhan Alfa kan? Dan Tuhan juga Omega, awal dan akhir. Tapi ada orang berkata, enggak aku nggak datang ke Tuhan. Aku masih punya kemampuan. Karena dia merasa diri mampu, punya koneksi, punya uang, punya kedudukan, punya pengaruh, punya kepintaran, kepandaian, titel, gelar, punya pengalaman, udah makan asam garam. Wah, orang yang sudah bukan amatir lagi, tapi sudah expert, sudah ahli. Atau orang yang merasa dirinya bijak, pandai, dan pintar. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, tidak relevan buat orang-orang yang merasa dirinya sanggup tanpa Tuhan. Makanya mereka menolak datang. Bukan Tuhan yang tolak mereka, mereka yang menolak Tuhan. Seringkali kita kan yang menolak Tuhan, bukan Tuhan yang menolak kita. Tapi ada juga orang yang tidak datang ke Tuhan karena dia ragu apakah Tuhan mau bantu dia. Dia bimbang apakah Tuhan peduli dalam hidupnya. Dia nggak yakin kalau Tuhan itu mau. Sekalipun kalau Tuhan mampu, apa dia mau menolong seorang cacing seperti aku? Ya, kan aku nggak holy. Ya, kalau sampai kita percaya gituan, berarti kita menerima tuduhan. Itu dari setan. Kata setan, iblis itu artinya pendakwah umat Allah.
Nah, kita belum apa-apa dan belum datang ke Tuhan sudah ditolak-tolak padahal bukan Tuhan yang menolak. Itu roh penolakan, itu roh iblis, itu roh jahat. Tengking dalam nama Yesus, lari ke Tuhan. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Ragu. Atau mungkin begini aja sih, orang gak datang ke Tuhan tuh gimana? Karena dia terlalu terpukul. Ada orang tertentu bukannya dia gak mau, dan bukan dia merasa diri mampu, tapi dia sungguh-sungguh lemah imannya. Dia tidak berdaya, ya, kena pukulan hidup yang besar, kena problema yang dia tidak bisa tangani, kena persoalan yang dia merasa gede sekali atau besar luar biasa. Makanya itu kita perlu saudara seiman. Saya jadi ingat di Perjanjian Lama, kitab-kitab hikmat seperti pengkhotbah berkata, kalau satu orang tidur sendiri, dia bisa kedinginan, dua orang bisa saling memanaskan. Tali tinggal 3 lembar, susah diputuskan. Kalau hanya satu saja, gampang patah. Coba pikirkan, pada waktu kita nggak datang ke Tuhan karena apa? Ada orang yang ketika mengalami masalah, udah langsung give up. Memang masalahnya besar, tapi dia belum tahu potensi Allah dalam hidupnya. Orang yang seperti ini butuh bantuan saudara seiman. Besi menajamkan besi, saudara seiman menguatkan satu dengan yang lainnya. Saya juga nggak bisa sendiri kok. Saya punya tim yang luar biasa. Orang-orang yang setia. Kita nggak bisa sendirian. Ayo, jangan kita menjadi domba yang berada di pinggiran, jauh dari kawanan. Kalau Anda belum tertanam di mana-mana, cari gereja. Gereja nggak sempurna, saya tahu. Tapi di dalam gereja yang benar akan saling menyempurnakan. Saya dorong Anda ya. Di tempat kami ada CG namanya. Kalau Anda mau bergabung juga, nanti tulis aja di formulir. Itu pendaftaran CG nanti kan ada di setiap platform media kami. Saya dorong Anda untuk sungguh-sungguh cari community. Karena ada orang kena masalah langsung hilang. Ini juga masalah kita. Kita izinkan problema kita menjadi titik cerai kita sama Tuhan. Yesus itu bisa bantu aku sampai kilometer sekian. Lebih dari ini, bye-bye Yesus. Aku gak mau jalan denganmu. Bukannya justru semakin berat masalahmu, semakin gak ada jalan keluar, semakin butuh Tuhan. Malah justru ada ayat begini kan, Rasul Paulus menulis di Roma pasal 8. Siapa bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Maut, pedang, roh jahat, apa yang di bumi, atau yang di bawah bumi, atau yang di langit, atau penderitaan, atau ketelanjangan, atau kelaparan. No, dia berkata, tidak. Semua ini tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan kita akan menjadi lebih dari pemenang. Bukannya justru semakin berat masalahmu, semakin butuh Yesus. Jadikan Yesus menjadi juru selamat semua masalahmu, dan juru selamat semua masalahku. Dan Bapa di sorga itu menjadi sumber semua yang baik. Semua yang baik. Apa yang kau perbuat dalam hidup anak-anakmu. Jangan ada titik cerai sama Tuhan. Jangan izinkan problema menjadi perpisahanmu dengan Tuhan. Jangan izinkan masalah menjadi goodbye dengan Allah Bapa. Semakin berat, semakin terpuruk dirimu, semakin gede, semakin besar Goliatmu, semakin butuh Tuhan Yesus, semakin butuh mujizatnya. Justru waktu kita mau give up, mau nyerah itu, jangan-jangan kita udah di ujung tanduk sebuah mujizat terjadi. Terkadang mujizat itu baru kejadian setelah kita merasa di titik darah penghabisan, di ujung tombak kekuatan. Disitulah rescue datang dari Tuhan atau pertolongan. Don't give up. Again ya, saya perlu tekankan lagi. Do not let your problems be your divorce with God. Jangan izinkan problemamu, masalahmu, persoalan hidupmu menjadi perceraianmu dengan Tuhan. Malah justru tidak boleh terpisahkan. Siapa bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya tidak ada. Pikulah kuk yang kupasang. Ayat berikutnya. Dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini luar biasa. Kalau orang dapat punya beban yang berat, kok malah dikasih kuk yang dipasang.
Cook itu apa sih? Cook itu loh yang untuk kerbau membajak, 2 kerbau, 2 hewan, kasih 1 cook di pundaknya supaya mereka bersatu seirama membajak sawah. Kok aneh sih Tuhan? Orang berbeban kok malah dikasih beban? Tapi beda, itu beban jiwa. Yang tadi pertama itu adalah beban yang keluar dari tekanan kehidupan. Tapi cook yang dipasang oleh Tuhan ini tidak sama. Ini artinya tanggung jawab ilahi. Instead, Tuhan akan memberi kita fokus yang lain, bukan ke persoalan hidupmu, bukan ke problema sendiri. Tuhan akan memberi kita sebuah responsibility. Tuhan akan ingatkan kita tanggung jawab yang baik dalam hidup kita. Dan segala tanggung jawab yang benar, yang datangnya dari Tuhan, itu Tuhan akan kasih. Aneh, waktu kita bukan fokus ke masalah kita, misalkan kita dikasih Tuhan tanggung jawab untuk jaga seorang saudara seiman yang sedang mengalami sebuah masalah, kita jadi lupa, minimal setengah lupa dengan masalah kita. Instead of mengeluh, bukannya kita menggerutu, malah kita berdoa untuk orang itu, tanpa disadari, aku jadi kuat untuk berdoa bagi masalahku sendiri. Karena cook yang Tuhan pasang itu ringan. Cook yang dipasang oleh Tuhan itu membuat kita jadi belajar dari Dia yang lemah lembut dan rendah hati. Tuhan kalau mau solve atau menyelesaikan masalah kita, nggak tentu harus dengan langsung menyelesaikan masalah kita. Terkadang Tuhan mau selesaikan masalah kita dengan membawa kita dulu pikiran dan hati keluar dari masalah hidup kita. Tuhan kasih kita beban ilahi yang datangnya dari atas dan untuk tujuan lebih tinggi. Dan ternyata itu justru mendatangkan ketenangan. Orang yang cari ketenangan malah berakhir dalam kecemasan, overthinking, anxiety. Tapi orang yang mencari Tuhan malah beroleh ketenangan. Sekalipun Tuhan tidak tentu langsung address atau bicara tentang masalahnya, Tuhan kasih dia beban after beban untuk orang lain, berdoa untuk sesama. Dikasih Tuhan beban pelayanan. Pelayanan bukan pelarian tapi kalau disambut dengan hati yang benar, pelayanan itu berkat. Malah dikasih kekuatan. Dan cook itu waktu dipasang pertama-tama, dia hanyalah berat di depan. Tapi lama-lama kita terlatih ototnya. Coba lihat itu kerbau pembajak sawah. Itu beda dengan wagyu yang dimakan, yang dipijit-pijit itu, teknologi yang dikasih minum makan yang paling berkualitas. Tujuannya kan disembelih supaya dagingnya marblingnya kelihatan, supaya dagingnya itu seperti marmer gitu. Wah, fatty, penuh dengan lemak. Itu yang mahal. Tapi kerbau yang dikasih cook untuk membajak bukan lemak. Yang ada adalah otot-otot semuanya. Coba kita tukar tempat. Yang wagyu suruh membajak sawah dengan cook itu, mati dia. Belum sampai membajak sawah, tengah jalan dia nggak kuat. Tapi yang kerbau dimasak nggak enak. Dagingnya terlalu keras. Apa maksudnya? Kalau kita pasang cook Tuhan, kita nggak jadi dimasak. Justru kuat mengangkat beban. Aneh ya. Beban kasih ringan, tambah sakit-sakitan. Dikasih beban dari Tuhan, dikasih cook dari Tuhan Yesus, malah otot rohaninya keluar semua, jadi gagah perkasa. Jiwaku akan mendapat ketenangan. Lalu ayat 30, sebab cook yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Terus terang, cook tidak pernah ringan. Bukan cooknya yang jadi enteng, tapi kitanya yang tambah kuat. Perbedaannya di sana. Bukan kalau kita lihat zaman sekarang di metropolitan nggak kelihatan. Tapi kalau kita pergi ke desa atau pedesaan, kita akan melihat kan, sekali-kali kita beruntung melihat ada petani membajak sawah dengan kerbaunya. Kayaknya enteng ya, coba diangkat, itu berat. Itu enteng karena kerbaunya kuat. Kita justru menjadi kuat, bukan cooknya jadi ringan. Tadinya kita hidup bagi diri sendiri, segala sesuatu berupa keluhan. Tapi setelah Tuhan memberi kita cook, fokus kita kepada tanggung jawab kita terhadap kerajaan Allah. Wow, tanpa terasa, masalahku pun terasa lebih enteng sekarang. Padahal persoalannya masih belum selesai.
Tapi kitanya sudah menjadi orang yang diurapi. Kita sudah menjadi orang-orang yang tabah. Kita menjadi orang yang bersyukur. Dan bahkan Tuhan berikan solusi. Saya kasih 3 poin untuk review apa yang kita pelajari. Juru selamat semua masalahku. 1. Semua orang dan semua masalah boleh datang kepadanya. Jangan tebang pilih, jangan pandang bulu, jangan pilih-pilih. Kalau mau datang ke Yesus itu, all, everything, everyone, anyone, dan anything juga. All itu semua, siapa saja, semua orang, setiap permasalahan, semua problema, boleh datang pada Tuhan. Semua orang dan semua masalah boleh datang kepadanya. Satu kata, bisa. Datang ke Yesus, tapi masalahku terlalu besar. Nggak ada, Yesus lebih besar. Dia terlebih besar di dalamku dan di dalammu. 2, tanggung jawab yang baik menghasilkan damai sejahtera. Malah justru jangan lari dari tanggung jawab ketika kita dalam problema. Masalahnya belum pergi, jangan jadi lumpuh sama sekali, lalu tidak melakukan itu, tidak melakukan ini. Apa yang merupakan tanggung jawabmu, peranmu yang dari Tuhan? Berfungsilah sebagai suami, tetap berfungsi sebagai mama, ibu rumah tangga, istri, atau kalau Anda career woman atau wanita karir, tetap lakukan pekerjaanmu. Ya, jangan menunggu mujizatmu, percaya dengan iman, terus berharap, tapi jangan pasif menanti. Lakukan bagianmu. Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai pendeta, sebagai pengusaha, sebagai apapun juga. Kalau Anda diberi tanggung jawab sama Tuhan, itu kuk yang ringan. Bukan enteng maksudnya, tapi justru gara-gara kita fokus lakukan tanggung jawab kita, kita jadi tabah menghadapi masalah. Coba lihat ya, aneh. Orang yang tidak pernah hidup untuk siapa-siapa, ketika dapat masalah, lemes dia kena virus problema. Tapi kalau orang itu hidup untuk seseorang, misalkan seorang mama, badan nggak enak, tapi karena dia harus jaga anaknya, jadi dia mengapi-apikan diri, dia jadi kuat beribu-ribu kali. Demi apa? Demi rumah tangganya, karena mereka masih membutuhkan dia. Anak-anaknya masih kecil. Maka sekalipun ibu tersebut mungkin lagi flu, ya, tapi dia tetap akan usahakan untuk berfungsi. Meskipun pakai masker, dia lakukan semua tugas-tugas rumah tangganya. Karena anak-anaknya masih memerlukan dia. Suaminya akan pulang kerja. Coba lihat, orang yang hidup untuk orang lain dapat kekuatan. Masalahnya tidak menjadi-jadi. Problema yang sama, yang melumpuhkan orang yang satunya. Problema ini bagi orang tersebut yang punya tanggung jawab rohani, hanyalah sesuatu yang harus dia hadapi dan lalui. Itulah sebabnya seorang wanita itu pahlawan yang luar biasa. Setiap ibu yang melahirkan anak, seorang mama yang mengandung ketika sudah jatuh temponya, sakitnya luar biasa kan. Laki-laki tidak akan pernah mengerti penderitaan itu. Tapi kenapa dia tabah untuk bisa mengeluarkan anaknya dari kandungannya dengan segenap kekuatan? Kenapa? Karena dia tahu. Bukan tuh, karena dia tahu sakit ini hanyalah dilalui demi supaya anaknya dilahirkan. Kalau Anda punya tanggung jawab dan terus hidupi tanggung jawabmu, akan ada ketenangan dan damai sejahtera, bahkan ada kekuatan dalam hidupmu. Jangan muntung tanggung jawabnya ketika dalam masalah. Terus lakukan bagianmu. Percayakan sisanya pada bagian Allah. Allah peduli, Allah pegang kendali. Dia pasti akan melakukan sesuatu. Dia tidak akan tinggal diam dalam kehidupan orang yang percaya dan menaruh harap kepadanya. Yang ketiga, orang yang mau belajar dari Yesus, catat ini, tidak akan dimarahi kalau salah. Saya suka dengan kata ini. Belajarlah padaku, di ayat 29b. Karena aku, Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Orang yang mau belajar dari Tuhan Yesus ya, sekalipun dia salah pun, dia ditegur, tapi dia tidak akan dimurkai. Belajar dari Tuhan. Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Dia bukan guru yang angker. Dia tidak akan membiarkan Anda dalam kesalahan. Saya percaya anak yang benar, yang sejati, pasti disesah oleh ayahnya, pasti ada disiplin segala. Tapi Yesus tidak akan muntap marah-marah sama Anda tanpa alasan lalu murka.
Yesus itu adalah guru yang paling lemah lembut dan rendah hati. Ya, makanya itu dalam hidup ini belajar aja terus berguru sama Yesus. Jatuh bangun kita itu ke Yesus aja. Karena ke Yesus paling aman. Waktu saya berhasil, dia akan ajari saya nggak sombong. Waktu saya gagal, dia akan angkat saya. Mungkin ada konsekuensi, mungkin ada teguran. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak akan pernah membenci. Tuhan tidak pernah hate me. Nggak pernah membenci saya. Saya yakin menjadikan juru selamat, Yesus sebagai juru selamat semua masalah kita adalah sebuah keputusan paling smart. Karena tidak ada mentor seperti Yesus. Waktu kita di dalam problema, hanya dia yang bisa angkat kita ketika jatuh, hanya dia bisa jaga kita ketika kita sukses. Juru selamat kita, segala musim kehidupan, hanya satu perguruan. Yesus Kristus, guru besarku. Tuhan Yesus, my master, my teacher. Dan belajar dari Tuhan itu nggak pernah dimarah. Kalau saya salah, saya ditegurnya. Tapi Tuhan akan selalu menunjukkan kasih in the end. Dan Tuhan akan menuntun saya pada kebenaran. Alkitab selalu berbicara, orang lain diutusnya untuk mendidik saya. Pengalaman hidup pun akan banyak shaping me atau membentuk atau akan mengajar saya. Kadang-kadang kalau memang ada hukuman dari Tuhan pun itu untuk kebaikan. Karena Tuhan tidak pernah menghukum kita anak-anaknya dari murka. Tuhan selalu menghukum kita dari kasih dan dari sebuah rencana untuk memulihkan. Karena itu saya mau jadikan Yesus forever juru selamatku dalam segala sesuatu dan setiap persoalan hidupku. 1, 2, 3. Yesus juru selamat semua masalahku. 1, semua orang, semua masalah boleh datang kepadanya. 2, tanggung jawab yang baik dalam hidup kita menghasilkan damai sejahtera. 3, orang yang mau belajar dari Yesus, sekalipun gagal, tidak akan dimarahi kalau salah. Tuhan akan menuntun kita ke dalam kebenaran. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.